30 menit ya, Han? Cek. Sudah terkenal, Pak. Oke. 30 ya? Oke, Pak. Siap, Pak. Ya, oke. Yuk. Ted, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, Pak. Sudah makan semuanya ya hari ini ya? Siang ini sudah makan semua? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Itu Bayu kok ngantuk aja, itu kebanyakan makan tadi istirahat. Belum makan, Pak. Jadi ngantuk. Habis pentolnya, Pak. Oh, tilotnya habis. Oh iya. Bayu Bilangnya tadi habis. makan mangga yang di depan bengkel, Pak. Ya, Mas Bayu itu makan nggak makan tetap ngantuk aja, Mas Bayu itu ya. Oke, jadi saya mulai. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang cacat pengecatan. Tentunya minggu kemarin Bapak sudah menyampaikan yaitu tentang penerapan pengecatan pada panel bodi. Dan untuk hari ini kita akan membahas diagnosis cacat pengecatan. Kalau minggu kemarin kita membahas pengecatannya apa, pengecatannya, kalau sekarang cacat pada pengecatan. Sebelum Bapak lanjut, Bapak akan terlebih dahulu bertanya pada kalian, apa sih pentingnya diagnosis pengecatan itu? Mungkin ada yang bisa menjawab. Mas Agus Susanto, ada yang menjawab? Bisa menjawab, Mas Agus? Mungkin untuk mengetahui permasalahan pada pengecatan, Pak. Ya, bagus. Ada yang menambahkan? Mas Bayu bisa menambahkan? Mungkin agar ditentukan cara pengatasinya, Pak. Mengatasinya. Ya, super sekali. Jadi diagnosis itu dibutuhkan untuk langkah selanjutnya. Jadi agar kendala itu tidak terjadi kembali. Karena kalau terjadi kembali itu pasti merugikan yang pertama yaitu dari segi bengkelnya tersebut yang pertama. Yang kedua adalah konsumen. Jadi konsumen itu pasti kecewa dan tidak kembali lagi di bengkel kita. Itu bagian dari pelayanan. Jadi itu. Kemudian ada adalah macam-macam dari cacat pengecatan itu sendiri. Mungkin ada yang bisa menyebutkan cacat pengecatan itu ada berapa? Ada apa saja di situ? Mungkin ada yang bisa menyebutkan macam-macam cacat pengecatan. Mas Riyadi, macam-macam cacat pengecatan. Terjadinya itu, Pak, catnya mengelupas karena ada gelombang-gelombang udara. Ya, bagus. Ada yang menambahkan lagi? Ya, Pak. Mbak Yenis, cacat pengecatan. Saya, Jadi Pak. tidak hanya mental saja yang cacat, jadi cacat juga menjadi pengecatan juga terjadi cacat. Kalau cacat mental itu contohnya ya Baradae itu menyebabkan cacat mental. Mungkin cacat pengecatan, ada yang bisa menentukan lagi macam-macamnya? Saya, Pak. Ya, Pak. Ketebalan cat tidak rata, Pak. Ya, kira-kira itu karena apa? Disebabkan karena apa? Biasanya proses pengecatannya itu nggak sama, Pak. Terlalu lama nyemprot di satu titik. Akhirnya kayak mengalir itu loh, Pak, catnya, Pak. Ya, itu bisa disebut dengan apa? Mungkin bisa disempurnakan, apa namanya, Mas Suwitno, bisa disempurnakan macam-macam cacat pengecatan. Ada popping, Pak. Ada yang kayak kulit jeruk itu juga. Ya, super sekali. Jadi cacat pengecatan itu ada popping, ada shrinkage, orengpel atau kulit jeruk, dan ran. Kemudian kira-kira sih apa yang kalian tahu tentang popping itu? Apa pop es? Sejenis pop es itu apa-apa?
Kalian bisa menjawabnya? Ada yang menjawabnya? Apa yang kalian ketahui tentang popping? Apa Mas tuh Pak Karis? gelembung-gelembung itu Pak? Bukan. Ada yang tahu jawabnya? Popping. Mungkin Mas Suyetno bisa menjawab popping. Popping itu catnya lecet-lecet, Pak. Ya, bagus. Jadi saya Bapak tambahkan, popping itu merupakan cacat berupa luka atau lecetnya lapisan cat. Kemudian ada rengpil atau kulit jeruk. Seperti apa sih cacat kulit jeruk itu, Mas Suyetno? Seperti apa, Mas? Cacat kulit jeruk atau rengpil? Permukaannya tidak rata, Pak. Atau Ya. beruntusan. Iya, tidak rata, atau kalau orang Jawa menyebutnya itu meruntus-meruntus gitu. Terjadinya cacat pengecapan dengan bentuk permukaan yang tidak merata. Itu bisa disebut sebagai orengpil atau cacat kulit jeruk. Kemudian sebelum Bapak lanjut, jadi jika kita menguasai teknik pengecatan, itu tentunya ada nilai plus sendiri untuk kita. Yang pertama, jika nanti kita membuka usaha, itu ada nilai tersendiri karena apa? Peluang usaha dari pengecatan atau bengkel pengecat itu sangat luas, sangat banyak karena di sekitar kita itu bengkel cat itu sangat minim, masih minim sekali, dan biaya untuk modalnya itu masih juga sedikit, tidak terlalu banyak. Itu peluang usaha. Dan peluang kerjanya itu bengkel sekelas karoseri di Malang itu ada Soponyono dan lain sebagainya, itu mereka memerlukan lulusan teknik bodi otomotif karena mereka hanya sampai saat ini masih menerima lulusan teknik mesin. Untuk lulusan teknik bodi itu sendiri masih minim sekali. Jadi peluang kerjanya sudah banyak sekali. Itu jadi kita harus termotivasi untuk itu ya. Oke, lanjut untuk kegiatan hari ini, siang ini. Nanti Bapak akan membentuk 2 kelompok. Nanti akan Bapak kasih masalah. Yang pertama yaitu tentunya dengan cacat pengecatan itu sendiri. Yang pertama yaitu yang bisa kalian bahas. Yang pertama yaitu kelompok 1 nanti akan membahas cacat pengecatan dari runs dan popping. Yang kedua, cacat pengecatan akibat orengpil dan shrinkage nanti akan dibahas oleh kelompok 2. Kemudian kelompoknya akan Bapak bagi langsung saja. Nanti ketuanya kelompok 1 adalah Mas Suyetno, untuk kelompok 2 nanti akan dibantu ketua kelompoknya yaitu Mas Bayu, biar nggak ngantuk Mas Bayu ya. Oke, untuk apa saja yang dibahas nanti Bapak saya share, tapi sebelumnya Bapak akan saya kasih tunjukkan dulu video dari YouTube. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat atau belum ini? Sudah Pak, sudah tampil Pak. Sudah, Pak. Ya. Pak
kalau nggak ada suaranya, Pak? Di sini sudah muncul sebenarnya suaranya. Cuman terdengar suaranya Bayu, Pak, rame, Pak. Rumpi sama teman-teman di belakang, Pak. Ya, kelihatannya ada masalah dari audionya. Yang penting ini sudah Bapak kasih tunjukkan, yaitu tentang cacat pengecatan kulit jeruk. Apa penyebabnya sih cacat kulit jeruk itu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan penyebab dari cacat kulit jeruk? Ya, Pak. Mungkin Mas Karis bisa menjelaskan penyebabnya? Ya? Ya, mungkin ada lagi yang... Ya, bagus. Mas Saifullah, mungkin ada yang bisa menambahkan lagi? Mas Suyetno, penyebab dari cacat kulit jeruk dari video tadi? Masih belum tahu, Pak. Belum tahu, ya. Mas Bayu bisa menjelaskan penyebab dari cacat kulit jeruk dari video tadi? Mungkin kasarnya butiran yang kurang teratomisasi, Pak. Iya. Jadi butiran cat yang kurang kering sebelum lapisan merata. Ya. Mungkin begitu, Pak. Ya. Jadi penyebab cacat kulit jeruk itu terjadi akibat dari kasarnya butiran yang kurang teratominasi dengan baik. Butiran cat yang kering sebelum lapisan merata atau tidak kering secara bersamaan. Jadi itu menyebabkan cacat kulit jeruk. Oke, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kalian akan mendiskusikan secara berkelompok cacat pengecatan dari 4 tadi. Yang pertama yaitu ada kelompok 1 nanti membahas tentang cacat rans atau meleleh, yang kedua yaitu popping. Kemudian kelompok 2 nanti akan membahas tentang shrinkage atau mengkerut atau terangkat, kemudian oreng peel atau kulit jeruk. Dan seperti apa ini saya Bapak kasih tahu, nanti kalian buat tabel, kemudian dimasukkan ke dalam PowerPoint, nanti akan dipresentasikan. Ini saya kasih dulu cara pengerjaannya. Ya, nanti kalian buat seperti ini ya tiap kelompok. Jadi kelompok 1 nanti membahas tentang runs dan popping. Kemudian kelompok 2 nanti membahas shrinkage dan oreng peel. Kalian cari penyebabnya, terus pencegahannya gimana dan perbaikannya bagaimana. Mungkin itu ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke diskusi kelompok. Pak, filenya nanti dibagi. Tidak ada ya? Ininya ya, LKPD-nya, Pak. Ya, siap. Nanti akan saya bagikan di kelompok masing-masing. Saya tunjuk dulu untuk kelompoknya. Nanti kelompok 1 diketuai oleh Mas Suyetno. Yang kedua, kelompok 2 akan dipandu atau diketuai oleh Mas Bayu. Untuk kelompok 1 nanti Mas Suyetno, kemudian Mas Riyadi, Mas Agus, kemudian Mas Partono, dan Mas Soni. Kemudian satu lagi ya, ini ada berapa ini ya? Ada 13, Pak. 12 ya? Ya. Nanti kelompok 1 ada Mas Suyetno, Mas Riyadi, Mas Agus Susanto, kemudian ada Mas Karis, Mbak Dian, dan Mas Ruri. Nanti yang kelompok 2 ada Mas Bayu, kemudian Mbak Yenis, Mas Syafiullah, kemudian Mas Soni, Mas Gogi, dan Mas Partono.
Saya kelompok berapa, Pak? Oh iya, lupa. Kamu Curhat delik toh. Itu nakal Pak, nggak usah dikasih kelompok Pak. Suruh kelompok sendiri Oh Pak. iya. Kamu kayak lihat tuh kayak bobo badannya lama-lama ya. Iya. Oh iya iya ya. Jangan suka buang-buang itu, kasihan mamamu ya. Kalau makan tuh jangan dibuang-buang. Oke, lanjut. Jadi Mas Anang bisa masuk di kelompok 1 nanti bersama Mas Suyitno ya. Silakan dikerjakan sesuai instruksi Bapak untuk materinya atau masalahnya sesuai yang Bapak saya tadi. Silakan dikerjakan, waktu kalian 30 menit dari sekarang. Silakan. Ya, Mas Bayu, Mas Suyitno, waktu kalian tinggal 2 menit lagi. Silakan dipersiapkan kelompoknya untuk presentasi di depan. Masih pekerjaan Oke. wis tak kirim ya. Waktu kalian habis, silakan dipersiapkan kelompok 1, kelompok 2 untuk presentasi melalui PPT yang sudah kalian buat dan kalian persiapkan. Silakan kelompok 1 atau kelompok 2 duluan ini. Kelompok 2 dulu, Pak. Kelompok 2. 1 Pak. Oke, Pak, kelompok Urut 2, Pak. absen Pak. Kelompok Wah, 2, kalian. Pak. Mau tur-turan aja. Duluan kelompok 1 Pak. Ya udah, kelompok 2 dulu, Mas Bayu, biar nggak ngantuk. Alhamdulillah. Oke, silakan ditampilkan slide-nya. Ya Pak, mohon Pak ya. Oke, siap. Kelihatan Pak ya. Ya, oke, sudah kelihatan ini. Oke, silakan dimulai, Mas Bayu. Ya, terima kasih Bapak. Nah, jadi ini adalah hasil diskusi dari kelompok 2 Pak, mengenai shrinkage atau terangkat. Ya, jadi untuk kelebihan dari shrinkage itu sendiri, cat yang mengalir ke bawah ya, dan mengering dapat mengkerut sehingga akan cenderung membentuk seperti pula dikenal juga dengan istilah Peterite sprinting. Kemudian pada proses cenderung harus diperhatikan benar cat yang disemprotkan agar tidak terlalu banyak yang menempel pada permukaan. Kemudian waktu atau jeda penyemprotan cat permukaan yang dicat. Yang selanjutnya yaitu gunakan thinner yang sesuai dengan suhu sekitar berapa tadi Pak ya? Ya. Terus selanjutnya jarak semprotan 15-20 cm dari objek. Kemudian viskositasnya harus sesuai pada rekomendasi. Kemudian tekan udara jika penyemprotan yang harus sesuai. Terus untuk yang kalau sebelah kanan itu Pak, itu perlu diamplas dan sekaligus kemudian dilakukan epoksi. Kemudian dilakukan pengecatan ulang pada permukaan tersebut. Ya. Sudah, Mas Bayu? Yang terakhir itu Pak,
Apabila hanya sedikit atau cukup dipoles dengan kompon yang halus atau dilakukan pengecatan ulang setelah diamplas. Itu Pak, ya diskusi dari kelompok kami Pak. Ya, oke, dari oplos untuk kelompok 1 ya. Oke, jadi dari presentasi yang disampaikan Mas Bayu ini kita dapat mengambil kesimpulan ya dari masalah atau cacat pengecatan yang didiagnosis dari kelompok 2. Yang pertama itu shrinkage dan orange peel. Di situ bisa kalian baca yaitu penyebabnya apa, pencegahannya gimana, dan sudah bisa menentukan perbaikannya. Jadi kita itu kalau melakukan pengecatan itu sudah bisa, kalau kita dalam pengecatan itu jangan sampai terjadi cacat pengecatan. Jadi dan kalaupun itu terjadi, kita sudah bisa memperbaikinya. Atau paling tidak sebelum dilakukan pengecatan itu kita sudah tahu cara menanggulangi terjadinya cacat pengecatan tersebut. Oke, untuk kelompok 1 ada atau kelompok 2 ada yang menambahkan dari kalian? Ada yang menambahkan lagi dari presentasi kelompok 2? Tidak ada Pak. Cukup Pak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut di kelompok 1 ya. Silakan Mas Bayu bisa mengakhiri presentasinya. Ya, Pak. Gantian dengan Terima Mas kasih. Suyetno. Ya Pak, terima kasih. Boleh tutup. Ya, oke. Gantian Mas Suyetno, silakan mempresentasikan dari kelompoknya. Sudah terlihat Pak. Ya, sudah. Silakan. Baik Pak, ini hasil diskusi dari kelompok 1 yang membahas tentang masalah rans atau sagging atau juga bisa disebut dengan meleleh. Berdasarkan diskusi kami di kelompok 1, penyebab dari rans itu adalah penyemprotan yang terlalu pelan. Nah, pencegahannya bisa dilakukan dengan cara penyemprotan harus menggunakan teknik yang benar. Yang kedua, penyemprotan langsung dilakukan tebal, tidak bertahap. Itu pencegahannya bisa dilakukan dengan penyemprotan yang berulang-ulang. Yang ketiga, viscosity pada waktu penyemprotan terlalu rendah, pencegahannya bisa dilakukan dengan kekentalan cat yang harus sesuai. Kemudian ada tekanan angin yang terlalu rendah. Nah, tekanan angin harusnya 3-4 kg per cm persegi. Nah, perbaikannya jika terjadi cacat rans atau sagging itu apabila melelehnya tipis cukup diamplas dengan amplas ukuran 1200 dan selanjutnya dikompon dan dipoles. Apabila terlalu parah maka harus dilakukan pengecatan ulang. Nah, jika yang masalah kedua atau cacat kedua yaitu popping, penyebabnya bisa terjadi karena yang pertama waktu flash off kurang antara lapis ke lapis berikutnya. Harusnya flash off itu minimal 5 menit antar tiap lapisan. Yang kedua, lapisan cat terlalu tebal, thinner yang digunakan tidak sesuai. Pencegahannya bisa dilakukan dengan memberlakukan ketebalan cat dan thinner yang sesuai rekomendasi. Yang ketiga, tekanan angin terlalu rendah. Jadi tekanan angin harusnya yang dipakai sama dengan yang seharusnya yaitu 3-4 kg per cm persegi. Untuk perbaikannya untuk yang popping apabila hanya kecil maka setelah dicat dilakukan pengamplasan dengan kertas amplas ukuran 1200 atau ukuran 1500 dengan cara basah atau dengan dicelupkan ke air. Kemudian setelah itu dikompon. Apabila cacatnya parah, maka amplas dahulu pada permukaan yang terjadi popping sampai benar-benar habis, baru kemudian dilakukan pengecatan ulang. Itu untuk yang diskusi dari kelompok 1, Pak.
Oke. Terima kasih Mas Weno. Ada yang menambahkan dari kelompok 1? Cukup, Pak. Apakah ada yang belum tahu? Cukup? Ya. Oke. Terima kasih dari kelompok 1. Beri oplos. Oke, untuk selanjutnya bisa ya. Kemudian untuk selanjutnya kegiatan selanjutnya yaitu evaluasi. Bapak share link melalui Google Form. Kalian bisa mengisi kegiatan evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan diisi. Ini Bapak share melalui sudah, silakan kalian klik link tersebut, kemudian kalian isi sebagai evaluasi kegiatan belajar hari ini. Silakan. Sudah, diisi semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Dari evaluasi ini sudah kelihatan ya. Yang baik ini adalah nilainya ternyata adalah Mas Karis ini. Wah, beliau untuk Mas Karis ini. Super sekali Mas Karis. Terima kasih, Dan Pak. untuk rewardnya nanti istirahat terakhir bisa menghubungi saya Mas Karis. Saya tampil bakso Mas Karis ya. Oke, Pak. Siap. Nggak usah pentol, Pak. Oke. Iya, gorengan saja enggak usah pentol ya. Ya. Kemudian untuk tugas selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kalian nanti akan membahas tentang menerapkan metode pengkilapan atau poles. Nanti kalian rangkum tugas dari link yang Bapak berikan untuk pembelajaran selanjutnya. Untuk linknya, saya akan share di Google Meet juga. Itu silakan kalian pelajari. Di situ ada teknik pengkilapan dan pemolesan atau polishing. Nanti kalian rangkum untuk pembelajaran minggu depan. Dari hari ini, kegiatan hari ini mungkin ada yang tanyakan sebelum Bapak akhiri. Ada? Nggak ada, Pak. Ya, untuk refleksi kegiatan ini, Bapak juga melalui Google Form agar mudah untuk penilaiannya. Untuk link refleksi hari ini silakan diisi sebagai refleksi pembelajaran hari ini. Oke. Untuk kegiatan hari ini mungkin cukup sekian. Sebelum saya akhiri, kita bisa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wa muwaffiq ila aqthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan Mas Yitno komentarnya Mas. Oke, terima kasih Pak Wartono sudah memberikan kesempatan. Yang pertama apresiasi dulu untuk Pak Aan ya, sudah selesai tampil untuk hari ini. Beberapa yang catatan dari saya, mungkin jika saya ada yang salah mungkin bisa dibantu dikoreksi. Untuk Pak Aan tadi, apakah siswa sudah diberikan tentang link-link referensi materi atau literasi yang bisa digunakan untuk mendiagnosis kerusakan, Pak? Iya, saya sedikit lupa tadi Pak, karena terpengaruh ini. Ya, saya menulis rancangan dosen ini, akhirnya lupa. Jadinya siswanya bingung, Pak. Mau menjawab lewat tanya ke siapa nih, Pak? Mendadak. Ya, siap. Itu yang pertama, yang kedua,
terkait dengan evaluasi, Pak. Tadi kan diberikan link, terus kemudian jedanya terlalu pendek, Pak. Jadi kita belum ngeklik, belum tahu soalnya sudah selesai Pak Haris yang benar. Kita agak paling tidak ada jeda beberapa lah untuk kita tahu soalnya seperti itu, Pak. Iya. Mungkin itu yang dari saya yang sementara, Pak Partono. Oke, makasih Mas Yitno. Oke, alhamdulillah. Ya, cuman hebat loh anak-anak ini ya toh. Linknya belum dikasih loh. Kelompok 1-2 hasilnya luar biasa. Terpengaruh dengan waktu tadi Pak, akhirnya kesusu-susu. Oke, tapi hasil diskusinya, paparan PowerPoint-nya hebat loh. Padahal belum tahu dari mana materinya. Sudah di-setting Pak. Karena guru-guru nggih, karena sudah di skenario. Engko nek SMK tenanan nganggo arek-arek. Nggih, secara keseluruhan oke Mas Aan, matur nuwun. Jadi sudah ada perubahan yang luar biasa. Saya mengamati Mas Aan luar biasa nggih. Sudah ada perubahan. Itu yang proses itu yang saya coba apresiasi Mas Aan. Ya, tidak melihat pada kesempurnaan, tapi ada proses yang berjalan. Sampai pada akhirnya nanti Mas Aan menemukan jati diri sebagai guru yang baik dan benar pripun. Itu nanti silahkan Mas Aan akan berkembang sendiri. Tapi hari ini saya akan bangga bahwa Mas Aan sudah memunculkan apa yang menjadi harapan guru masa depan. Kurang pasti Mas Aan, ya, tidak ada yang sempurna. Ya. Termasuk juga saran dari Pak Yitno. Oke, jadi terkait dengan diskusi bisa memanfaatkan grup WA, nggak apa-apa Mas Aan. Jadi silakan kelompok 1 manfaatkan grup WA, nggih. Kelompok 2 silakan manfaatkan grup WA. Nggih. Grup WA itu cukup berdiskusi, ya. Tetap aja di sini, tapi mereka berdiskusi Mas Aan. Tidak di room ya. Jadi kalau tadi Mas Anang itu ada room, tapi Mas Aan tidak menggunakan room, tapi silakan mereka berdiskusi tetap di link ini ya. Tapi WA mereka jalanan. Ya, mereka akan berdiskusi. Ada proses diskusi melalui grup WA masing-masing grup. Silakan aja. Terus yang kedua, kritisi tadi sudah muncul, nge. Cuman ya karena betul semua, nge. Betul semua. Tidak ada persepsi apresiasi apapun. Ya paling tidak tetap ada yang mengomentari, ya, komentari. Misalnya yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 sudah benar. Gimana Mas kalau seperti ini? Jadi ada yang menyangkal apa yang dilakukan oleh kelompok 1. Kelompok 2 juga gitu. Jadi kelas itu kelihatan aktif Mas Aan. Kalau anak itu tidak muncul, ya toh, Mas Aan bisa mengawali itu. Ya toh. Bisa melihat titik mana ada kekurangan waktu kelompok 1, waktu kelompok 2 tampil. Jadi Mas Aan, Bapak Ibu semuanya, kalau memberikan kunci jawaban pada kelompok, tolong tidak sesempurna mungkin, karena kalau sempurna mungkin kan tidak ada celah, toh. Ya, toh. Jadi ada celah yang bisa dimasuki untuk dikritisi. Ya, toh. Lah ngomong ke Agus, Gus, kowe engko kritisono kelompok 1 Gus, kelompok 1 itu jawabannya yang bener gitu. Tapi ada yang paling bener Gus, yang paling bener tuh iki. Jadi Agus itu ada interaksi, ya toh. Ada interaksi atau koyoke tenanan res ya, atau koyoke tenanan gitu. Kelompok yang lain mengkritisi. Jadi memberikan jawaban itu yang benar. Oke, ada satu kali yang pertama di awal pembelajaran Aan. Ini saya kritisi betul karena yang saya lihat tadi itu siswa belum apalagi baru join ya, baru join. Ya, baru join siswa Aan sudah langsung masuk. Ini dikenal dengan namanya ice breaking Mbak Dian. Ya, Mas Safiullah nggih. Jadi berikan ice breaking mungkin tidak lama nggih, supaya supaya melek. Bayu baru masuk, Karis baru masuk, Anang oke. Anak-anak sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Bentar, saya coba tes ini. Oke. Sekarang coba Yenis, Bapak Ibu semua anak-anak semuanya tunjukkan ke Bapak nggih tentang benda yang bentuknya bulat supaya melek gitu loh. Coba Yanis, Karis, An, coba tunjukkan ke Bapak yang benda bentuknya bulat. Ya, coba. Dian, ayo. Ada nggak? Bulat. Siapa yang bisa menemukan benda yang bentuknya bulat? Ayo.
Bola mata nih Pak. Bola mata, oh enggak bulat itu. Mana? Benda enggak? Ayo, benda mana bola mata benda? Ayo Res, cepetan. Nang. Riyadi. Wah, Bayu betul. Nggih. Nggih, Bayu betul bulat. Ini paling tidak, oke. Yang kedua, coba tunjukkan ke Bapak warna benda yang warnanya ungu. Ungu. Wah, uang 10.000. Wah, anak. Itu bentuk ice breaking sederhana nggih nggih. Tapi untuk melek mereka biar aktivitas itu melek ya. Aktivitas itu melek mencari itu adalah bagian daripada konsentrasi kita masuk ya. Begitu sudah tunjukkan. Ini masih belum ini. Saya lihat Safiullah juga belum Dian goyang guyu ya. Nek goyang guyu terus ke Mas, terus ke. Coba sekarang buat tulisan ya, buat tulisan. Saya siap menerima pelajaran. Ayo. Ayo, tulisan. Saya siap menerima pelajaran. Ayo. Res, Nang. Yati. Oh, wah, Anang. Tulisannya apa, Nang? Orangnya tahu, Nang. Gus. Karena Dian belum Dian saya tolak. Dian buat tulisan Dian. Oke, itu namanya ice breaking ya. Jadi tunjukkan benda yang bulat ya. Ini kan mencari yang warna ungu ya. Karena sudah siap entah mana sudah siap. Itu ice breaking itu supaya mereka siap ya. Setelah itu masuk kepada persepsi. Silakan. Secara keseluruhan oke, Mas Aan, nanti bisa ditindaklanjuti di kegiatan nyata nggih. Oke, baik. Lanjut. Yang kedua siapa? Riyadi. Siap Riyadi.